Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Az-Zahra dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Memdana pada podcast kesayangan kita, Bincang Cerdas bersama sahabat Az-Zahra. Bagaimana kabarnya sahabat Az-Zahra hari ini? Semoga selalu sehat dan berbahagia tentunya. Seperti biasa sahabat Az-Zahra, kali ini Memdana pada podcast Bicara sesi ini tidak sendiri tentunya. Memdana ada narasumber yang tentunya penuh inspirasi dan sangat memotivasi sekali. Langsung saja kita sapa Ibu Sulistiana, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah harus sehat. Luar biasa semangat ya Ibu ya. Baik. Iya, sahabat Az-Zahra, ini untuk kita ketahui bersama bahwasanya Ibu Ana, panggilan akrab dan sayangnya tentunya ya Bu ya. Iya, merupakan owner dari Hawara. Hawara sendiri merupakan konsultan psikologi dan SDM. Nah, untuk sahabat Az-Zahra yang berlokasi atau mungkin bertempat tinggal di sekitar Jalan Sulaiman Amin Alang-Alang Lebar, diaturi kalau misalnya mau konsultasi di bidang konsultasi psikologi dan juga SDM-nya ya Bu ya, dengan senang hati ya Bu ya. Ibu senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Ibu, sehat dan semangat selalu tadi. Harus semangat. Iya, cerita dikit Bu, mungkin aktivitas Ibu akhir-akhir ini Bu. Yang pasti aktivitas saya juga membesarkan Hawara. Siap. Di Hawara ini tidak hanya berfokus dalam profit, kita juga berfokus pada bagaimana kesadaran orang tua dalam masa depan anak. Jadi masa depan anak ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru, betul, bukan hanya orang tua tapi kita semua. Karena masa depan kita ini ditentuin dari kita. Iya, jadi sepakat sekali sepertinya bahwasanya Hawara ini bukan hanya bergerak atau berfokus pada profit semata ya Bu ya, namun ini bentuk kepedulian seperti itu ya Bu ya. Kepedulian dalam bentuk edukasi parenting terhadap orang tua. Namun dalam hal ini orang tua bukan berarti yang di rumah saja. Kami sebagai guru juga berhak juga belajar tentunya ya Bu ya. Kita semua harus belajar. Termasuk saya juga, bukan arti saya sudah jadi konsultan saya nggak belajar. Saya selalu belajar dari guru, belajar dari siswanya. Bener ya Bu ya? Iya, oleh karena itu sahabat Az-Zahra, tentunya pertemuan kita hari ini insya Allah membawa berkah Ibu. Tentunya ada tema yang kita usung. Lebih lagi tema ini sangat menarik dan sangat populer sekali di zaman seperti ini ya Bu ya. Langsung saja kita sampaikan bahwasanya tema kita hari ini mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan pola no gadget untuk mendukung perkembangan kecerdasan anak. Nah, menarik bukan sahabat Az-Zahra topik kita kali ini. Oleh karena itu stay tune tentunya pada channel kesayangan kita SD Islam Az-Zahra Palembang pada podcast Bincang Cerdas bersama sahabat Az-Zahra. Nah Bu, dari topik kita ini kan temanya adalah bagaimana upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yang mana mungkin banyak pola parenting yang bisa diterapkan, namun yang sangat relevan sekali dengan keadaan yang sangat miris, dalam artian lajunya kemajuan zaman malah justru menjadi bumerang seperti itu. Salah satunya adalah pengaruh gadget. Bagaimana nih Bu, menurut Ibu latar belakang mengapa perlunya orang tua mulai melirik pola parenting dengan istilah no gadget tersebut? Baik. Yang pasti yang dari saya ketahui tentang ilmu di psikologi bahwasanya di mana kecerdasan anak itu 0 sampai 8 tahun itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimana anak itu tumbuh dengan anak yang cerdas. Orang tua mana yang tidak mau kepengen anaknya tumbuh tidak cerdas. Optimal sesuai dengan harus optimal. Nah, kenapa harus gadget? Salah satunya gadget ini adalah radiasi, seperti saya infokan sebelumnya bahwasanya dulu orang tua kita saja tidak mau beli rumah dekat tower. Ini selalu saya jelaskan. Orang tua kita dulu tidak mau beli rumah dekat tower. Kenapa? Katanya radiasinya bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Betul. Nah, saat ini mau nggak mau di setiap rumah itu sudah punya tower masing-masing. Yaitu gadget tadi. Bukan satu ya Bu towernya ya. Kalau di rumah ada 5 handphone, maka 5 handphone di rumah menjadi radiasi sumber tower itu sendiri ya. Nah untuk si anak, untuk kita sendiri sebagai orang tua itu sumber radiasi yang sangat
bahaya sekali. Oke. Sehingga menurunkan kecerdasan dari si anak Si anak sendiri. tadi. Oh iya. Itu yang garis Uh-uh. besarnya kenapa kita mengatakan no gadget. Oke, jadi sahabat Azara bukan tanpa alasan tentunya kenapa pola no gadget ini sudah mulai diperkenalkan, karena memang ternyata menurut penelitian dampak dari gadget yang menghasilkan radiasi tadi dapat menurunkan tingkat kecerdasan anak. Iya. Nah, oleh karena itu mulailah dikenalkan dan digaungkan lah seperti itu, terutama untuk hawara. Nah, oleh karena itu ya Bu ya, kita bisa lihat dampaknya gitu kan, dampak yang bisa muncul nih atau mungkin yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, mungkin dari segi fisik, kognitif atau mungkin segi emosional atau mungkin sosial anak itu dari gadget itu sendiri gimana Bu? Oke, baik. Kalau kita bicara dulu segi kecerdasan yang pasti. Misalnya kita hasil psikotes kita, anak kita udah IQ di atas rata-rata, ya 110, 111, 112 dan seterusnya. Jangan bangga dengan tes IQ kita kalau kita masih membiarkan gadget menjadi teman hari-hari anak kita. Pulang sekolah diberikan gadget. Supaya apa? Supaya anak udah privilege deh, dia udah capek sekolah kita kasihkan. Dengan secara tidak langsung kita membiarkan anak kita diasuh, tanda petik oleh gadget tadi. Apa yang terjadi? Satu, kita kasih gizi yang anak banyak, kita kasih susu yang bagus, kita kasih hal-hal yang buat menumbuh kembangkan kecerdasan anak. Dengan radiasi gadget tadi, radiasi yang dari handphone tadi, otomatis kecerdasan tadi menurun. Jadi kayaknya sia-sia jadinya yang kita kasih asupan tadi. Ditambah lagi kalau tidak ada asupan, dikasih gadget. Udah akhirnya yang tadi IQ anak yang sudah kita bertumbuh kembang di atas rata-rata bisa menurun. Makanya kecerdasan anak 0-8 tahun itu masih bisa menurun. Masih bisa menurun dari hasil tes IQ-nya. Bisa meningkat? Ya, masih bisa meningkat. Makanya dengan no gadget, satu hal yang paling dampak paling besar adalah di radiasi. Gitu. Terus gimana dengan dampak dari kognitif? Bicara kognitif artinya kan pola pikir, pola belajar. Yang pasti apa? Begitu anak diajari oleh gadget dan tanpa kontrol orang tua, satu radiasi tadi, kedua apa? Asupan apa yang diberikan dari gadget ke anak, apakah kita bisa kontrol? Oke, saya pakai kontrol orang tua di gadgetnya. Oke, kontrol orang tua. Anak itu dari usia 0-12 tahun tuh masih punya hak istirahat. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kita orang dewasa aja kalau main handphone kelamaan kepala kita udah pusing. Mual. Betul. Mata pedes. Nah, apalagi mereka. Nah, mereka ini alarm untuk itu tuh kadang diabaikan sama anak-anak. Mungkin mereka nggak sadar ya, nggak tanpa sadar. Kan? Kenapa? Mereka masih pemikirnya adalah bermain, happy. Jadi apabila happy maka alarm tadi terabaikan sehingga dia tidak tahu bahwasanya tubuhnya lelah, matanya lelah, fisiknya lelah, bahkan pikirannya juga lelah. Emosionalnya terganggu, ya sangat terganggu sekali kalau tontonannya yang tidak mendukung. Tidak mendukung. Ya, ditambah lagi sekarang tontonan sekarang walaupun kayak tontonan anak-anak bahasanya, tapi budayanya bukan budaya kita. Nah, hal inilah yang sangat mengganggu sekali. Maka kalaupun anak dikasih gadget, usia kapan sih sebaiknya? Kalau saya sih sarankan anak usia dikasih gadget itu di atas 12 tahun atau 13 tahun di atas. Tapi walaupun dia sudah di atas 13 tahun bukan 24 jam. Mungkin kita kasih kasih jadwal. Jam sekian-sekian waktunya belajar, jam sekian-sekian waktunya baca buku, jam sekian mandi, jam sekian ini, jam sekian baru boleh gadget. Jadi kasih jadwal gadgetnya jam berapa. Apakah orang tua terlalu kejam sehingga jam tertentu ditarik gadgetnya? Ya, kalau ditarik kejam kalau saya bilang. Jadi sebaiknya memang ada jadwalnya. Dan itu kesepakatan ya. Apalagi anak udah usia 8 sampai sudah bisa kita ajak sudah bisa komitmen kan gitu, konsisten seperti apa. Itu tergantung dari orang tua. Kembali lagi komunikasi orang tua sahabat Azhar sangat diperlukan sekali. Benar. Jadi kalau seandainya orang tua ngomong anak nggak bisa, wah itu nggak mungkin. Kembali ke orang tua. Oke, baik, terima kasih Ibu jawabannya
padat, jelas sekali sahabat Azara tentunya bahwasanya dampaknya ini ada dari segi kecerdasan IQ, kemudian dari segi kognitif juga ya Bu ya, dan tentunya yang sangat kontekstual yang biasanya langsung tertampak, langsung nggak bisa dipungkiri itu adalah secara emosional ya Bu ya. Dampak itu sebenarnya secara sadar nggak tidak sadar mungkin sahabat Azara di rumah pun merasakan, namun karena terlalu enjoy dan dampaknya tadi sudah merebak sehingga terabaikan apa yang menjadi alarm-alarm diri terkait fisik seperti itu ya, termasuk pemikiran juga berarti ya Bu ya. Nah tadi juga disarankan sama Ibu Ana bahwasanya kalau untuk sahabat Azahra yang memang sekarang sebagai orang tua itu usia 12 tahun ya Bu ya, ke atas. Tapi dengan catatan tetap bangun kontrol, kesepakatan dan kontrol, bukan berarti 20 diberikan sebebas-bebasnya, bebas yang bertanggung jawab dengan penuh kesepakatan. Oke. Baik Bu, untuk selanjutnya mungkin untuk menerapkan pola gadget no gadget ini Bu. Nah, mungkin langkah awal ya, mungkin orang tua sahabat Azara di rumah yang sudah gimana anak udah kecanduan, mereka udah notice sendiri, misalnya udah kecanduan, udah kepalang nih tiada hari tanpa handphone gitu misalnya. Itu gimana ya Bu ya penerapannya ya Bu ya? Oke, yang pasti gini, kalau anak sudah kecanduan, artinya kita mulai anak ini sebenarnya sangat nurut dengan orang tua. Poinnya ya Bu ya, jadi jangan nyerah dulu ya Bu ya. Jadi tidak ada kata anak yang tidak nurut sama orang tua. Caranya yang berbeda-beda, kayak saya bilang tadi, anak punya kepribadian sanguin, melankolis, flegmatis, koleris. Begitu kita mengetahui karakter anak, kita tahu karakter anak apa. Contoh anak sanguin kan selalu happy. Maka yang kita ceritakan, kenapa sih kalau kamu sering pakai handphone? Kalau kamu sering main handphone, apa dampaknya yang negatifnya? Akan senang mereka bercerita. Dampak negatifnya kamu akan kekurangan banyak teman. Kamu akan, karena anaknya pengennya kan bergaul. Oh, nanti kamu komunikasi dengan temannya kurang. Kamu jadi nggak tahu bagaimana di sekolah nanti bersosial. Jadi sebenarnya anak itu dijelaskan kenapa, bukan dirampas. Karena dia udah biasa menikmatin. Betul. Ya kan? Jadi jelaskan kenapa. Terus kalau anak koleris, dia kan senengnya apa? Memimpin, menjadi contoh. Kamu nanti dicontoh loh sama adik-adikmu. Dibuat analogi seperti itu ya Bu ya. Jadi berdasarkan karakter anak kita melepaskannya dari gadget. Kalau kamu dicontoh anak-anakmu, kalau dia muslim bisa kita bilang bahwasanya kan tahu ya yang namanya dosa jariah. Begitu kamu dicontoh main gadget terus, adik mencontoh, adik dicontoh lagi adiknya, ini udah jadi dosa jariah, karena dia pengen seneng memimpin dan memberi contoh kepada orang lain. Jadi kita infokan kenapa nggak boleh pakai gadget. Terus selain itu Kak, kalau kakak pakai gadget, kapan waktunya kakak ngajarin adik? Karena anak-anak koleris seneng memimpin seperti itu. Terus kalau dapat anak yang melankolis, kasihkan data-data negatif. Efek-efek negatif dari gadget apabila dia berdampak ya Bu ya, mungkin lebih didengar dan dirasuk dalam hatinya ya, benar, dia akan trust karena ini loh contohnya, ada kasih ke gambar-gambar video efek-efek negatif, tapi yang real bukan yang ditakutin. Sekarang yang ditakutin apa? Ditangkap Pak KDM, Pak Dedi, Pak Dedi gitu, masuk barak militer. Itu kalau di anak-anak itu sebenarnya nggak masuk. Yang ada apa? Anak trauma. Hadirnya yang anak trauma. Sebaiknya lakukan anak itu yang masuk akal. Gitu. Akhirnya apa? Besok-besok dia mikir, oh ini barak militer itu suatu yang menakutkan. Bukan. Kadang orang tua tuh suntik dokter loh kamu kalau main gadget terus. Akhirnya besok waktu ke dokter anak takut. Itu kan kita semua ciptakan. Nah, jadi sesuai dengan karakternya, cara narik gadget ke anak tadi. Jadi bukan merampas. Benar. Terus yang terakhir ada plekmatis. Ini kalau yang plekmatis sudah enak bener deh. Karena anaknya nurutan, pengen orang tuanya senang, pengen orang tuanya bahagia. Aslinya udah itu ya Bu. Benar. Ya, jadi begitu dari ini karakternya. Tinggal kita bilang, Kak, kalau kakak sering main gadget, waktu kakak dengan mama kurang. Mama sedih. Mama pengen banyak waktu dengan kakak. Udah, dia pasti mau. Oh iya, mama butuh saya. Betul. Nah, karena anak seperti ini. Jadi, tarik gadget pun berdasarkan karakter anaknya masing-masing. Nah, itu cara menarik gadget pada anak. Ingat, tarik gadget sama anak bukan merampas. Kalau merampas, anak akan satu trauma, dua benci dengan orang tua.
masa depannya nanti anak nggak dekat dengan kita. Oke. Terus jadi anaknya menjadi anak penentang. Atau kalau masih kecil jadi anak tantrum. Karena hak dia dirampas. Oh, siap-siap. Dia jawab. Oke. Ibu keren banget sih. Jawaban Ibu tadi kalau Memdana bisa tarik lagi itu dalam realita konteks sebagai orang tua dan juga guru, itu sangat relevan sekali. Dalam artian ternyata ada istilah anak tantrum atau mungkin ada dampak-dampak ketika kita mulai menerapkan pola ini, itu sebenarnya bukan karena anaknya tapi karena mungkin orang tuanya yang kurang tepat memposisikan bagaimana teknik atau trik menarik gadget tersebut, mulai membiasakan. Nah, catatan tadi sangat penting nih, jangan sampai menyebabkan trauma sama anak. Dan tentunya ini bukan suatu ancaman seperti itu. Jadi gak trauma dia ya Bu ya. Jadi kayak kita ajak, apalagi kita pahami dulu tentunya tipe-tipe anak sebagai orang tua, anak usia dari dini kita yang ngerawat dan besarkan, insya Allah kita tahu tipe-tipenya kan yang seperti apa. Ada beberapa kata Ibu tadi kita harus tahu anak yang bisa kalau kita ajak ngomong, lihat tatap matanya, kita sentuh perasaannya. Oke, jadi ini menarik sekali Bu, sahabat Azara. Ini ilmu banyak banget nih hari ini, luar biasa. Jadi ayo sama-sama, nggak ada kata yang nggak mungkin, kata Ibu Ana, nggak ada. Semua bisa. Semua bisa, tinggal mau atau tidak kita mencobanya ya Bu ya. Benar Oke, dengan cara yang tepat tentunya sahabat Azara. Aduh menarik nih. Kita lanjut ya Bu ya. Ini baik. Ilmu semua nih sahabat Azara nih, sayang sekali untuk kita lewatin ya. Kalau tadi udah ada tips-tips awalnya bagaimana menarik tanpa merampas. Oke. Karena suatu saat nanti anak-anak juga butuh ya Bu ya. Namun gadget itu tetap pada pengawasan dan penggunaan yang bijak. Oke, selanjutnya ini Bu ya, bagaimana kalau misalnya tadi udah dijelaskan bagaimana konsep pengajaran awal, tahap awalnya. Nah ini pertanyaan selanjutnya, selain gadget nih Bu, adakah setelah masuk ke tahap awal udah kita kenalkan kan gadget, kita berikan space, ruang, pengertian untuk dikurangi dan sebagainya. Nah apakah ada alternatif aktivitas atau mungkin simulasi selain gadget yang bisa menjadi alternatif menarik yang dapat diterapkan orang tua sebagai pengalih seperti itu? Mungkin. Baik, yang pasti satu, kalau anak 0 sampai 8 tahun sampai dengan 0 sampai 12 tahun itu adalah hak dia, adalah kalau saya mengatakan itu adalah sentuhan orang tua. Tapi bagaimana kalau ibu sama ayahnya semua kerja, pulang jam 5, ya kan, pulang jam 5, jadi sentuhan dari orang tua kan kurang. Kalau saya bilang pulang kerja masih bisa menyentuh anak. Gitu. Bagaimana caranya supaya anak tadi merasa hak dia untuk gadget digantikan dong dengan yang lain. Ini saya udah terbiasa main gadget, jadi sehari-hari apa? Seperti itu. Sebenarnya 0 sampai dengan 12 tahun pembentukan karakter itu sebaiknya kita lakukan anak-anak lebih banyak aktivitas bersama. Aktivitas bersama itu apa? Quality time ya Bu ya istilahnya. Dengan orang tua maupun dengan keluarga. Aktivitas bersama dengan teman-teman sebayanya ini sangat penting sekali. Termasuk juga ya Bu, nggak mesti harus keluarga ya Bu ya, lingkungan juga ya Bu ya. Nah misalnya kalau di anaknya nggak bisa, karena kan kalau sekarang komplek-komplek itu antar komplek rumah satu dengan saya nggak saling kenal anaknya, bahkan ya kalau di komplek. Oke, kalau gitu artinya apa? Carikan permainan anak yang di rumah untuk menggantikan gadget. Banyak sekarang permainan yang tidak gadget. Kita bicara no gadget bukan berarti buta gadget sama sekali. Tetap menggunakan gadget. Aplikasi bisa kita ganti, kita download dengan mematikan radiasi. Tapi tetap ada jamnya. Misalnya jam sekian-sekian tidur, jam sekian setelah mandi sholat asar, boleh waktu 1 jam. Tapi tanpa sinyal. Kan bisa tuh pakai. Oh anak sekarang udah bisa kok dia ngidupin mengaktifkan sendiri ya, mengaktifkan sendiri segala macam seperti itu. Oke, kalau kayak gitu beli tab. Beli tab yang tidak perlu menggunakan SIM card, yang pakai WiFi. WiFi-nya bisa dimatikan atau di remote oleh orang-orang dewasa yang ada di rumah, sehingga jam segitu dia sudah kita download. Oke. Apa aja aplikasi-aplikasi yang menarik buat anak? Banyak sekarang ya, bukan saya mau promosi, tapi banyak di luar sana yang bisa kita download dan kita beli di Play Store untuk menggantikan
main game tanpa kontrol anak. Tapi kasihkan waktu reward. Kalau saya bilang kasih reward walaupun dia tanpa radiasi itu 1 jam sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke ya. Yang perlu tergantung lagi kembali kayak ibu tadi bilang ada anak visual, ada anak kinestetik, ada anak lagi yang reading, ya, ada anak lagi yang audio. Yeah. Ini juga cara belajar juga menggantikan gadget tadi berbeda-beda juga. Contoh kalau anaknya audio berarti dia seneng ada yang musik gerak sama macam. Kalau anaknya cewek ikutkan les tari. Karena dia seneng. Kalau dia anak cowok ikutkan les vokal. Betul. Atau drum musik. Nah seperti itu. Jadi ada aktivitas lain pengganti gadget supaya dia nggak jenuh. Terkadang anak menggantikan gadget itu karena aktivitas di rumah itu menjenuhkan. Oke, itu. Terus kalau anaknya kinestetik ada sepeda. Oh nggak ada yang ngawasin di komplek tuh bahaya kalau anak saya main sepeda dan segala macam. Oke, banyak kok luncuran yang bisa di rumah dilakukan. Permainan luncuran-luncuran atau segala macam yang beraktivitas fisik. Bergerak fisik. Atau bolehkan juga kita bekasi permainan kayak panjat tebing. Di rumah ada kan ya tinggal kita tempel ya. Bawahnya kita kasih busa. Iya. Kasih dia untuk panjat-panjat tebing. Itu kalau anaknya kinestetik. Terus kalau anaknya visual artinya dia suka menggambar. Siapkan warna krayon, lengkapin alat mewarnai. Yang menyenangkan bagi dia mau melukis apa, mau gambar apa terserah. Seperti itu dikasih fasilitasnya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya. Sehingga apa? Dia akan merasa senang. Enjoy karena ya, Bu, sesuai dengan hobinya, minatnya. Ini kadang anaknya hobinya visual, anak cowok ngapain main warna-warna, nanti gambarin apa, gambar bunga-bunga, enggak. Kadang orang tua berpikir gitu. Enggak juga banyak kok arsitek-arsitek itu menggambar bunga, Bu. Arsitek banyak kan laki-laki loh. Dan uangnya banyak. Itu ya. Terus kemudian apa lagi? Banyak kok orang-orang robotik bangun dia kan dari gambar juga awalnya. Gimana mendesain sebuah robot? Oke, ke depan pakai alat digital, tapi kan untuk awal konsep dasarnya benar, memunculkan ide di awal seperti itu. Keren sekali. Nah, ada audio, ada visual, ada kinestetik, yang terakhir ada reading. Ini enak nih kalau anak reading, memindahkan dari gadget sangat enak sekali. Belikan berbagai buku yang menarik bagi dia. Dia suka buku apa tentang Nabi, belikan. Anak saya kalau udah dia lagi hobi bener tentang sejarah. Jadi sejarah Nabi, sejarah apa. Begitu saya cari buku, kasih buku itu, lupa dengan yang lainnya. Kadang maaf dia ngomong, memang anak masih harus kita disiplinkan. Betul. Saking dia hobinya dengan buku dan lupa gadget, yang dia lakukan apa? Sholat pun kadang lupa. Bang, nggak dengar terlalu azan. Asik kan, terlalu asik. Karena dia sesuai dengan minatnya tadi. Tetap dikontrol, bener. Tapi juga orang tua ini diarahkan. Anaknya dilepas dari gadget. Udah saya kasih buku Bu di rumah lah, dianya orangnya tanpa pengarahan, dia audio dikasih buku emang bisa pindah, ya nggak bisa. Nah jadi tetap sesuai dengan minat belajarnya apa, sehingga dia pindah gadget itu sesuai dengan minatnya. Terkadang anak nggak minat dengan hal tertentu kita suruh pindah dengan gadget. Itulah susah move on ya istilahnya. Iya, karena orang tua belum tahu minat belajar anak apa. Jadi ketahui dulu cara minat belajar anak. Begitu tahu maka akan gampang untuk mengalihkan ke gadget. Meskipun orang tua tidak di rumah karena dua-duanya bekerja. Misalnya gitu. Tapi sudah kita kasih fasilitas untuk dia ini. Yang paling gampang kalau dia adik-beradik yang banyak, ini yang resiko nih kalau yang satu ya, cuma anak satu ini sulit ya kan. Tapi kalau adik-beradik yang banyak, yang paling enak itu monopoli. Zaman dulu tau nggak monopoli? Oh iya betul, ya ampun itu zaman mana aja ada. Kalau sekarang udah jarang ditanya sama, bahkan nggak tahu mereka. Bahkan nggak tahu ya. Bener. Nah, alhamdulillah anak saya masih saya main dengan monopoli itu kalau saya pulang kerja sering bener, main monopoli dulu yuk. Nah, monopoli ini banyak loh yang dipelajarin, strategi. Betul. Planning. Ini dunia kerja semua loh. Mengasah dia dari kecil. Yang nggak didapetin dari gadget. Betul. Strategi. Terus apa? Dia problem solving. Langsung nyata yang memang benar-benar anak-anak hadapi. Problem solving ada di monopoli. Apalagi yang ada? Negosiasi. Beli. Iya kan? Ada semua di situ. Terus apa? Selling ada di situ.
Sebenarnya monopoli ini lengkap untuk pelatihan pengembangan kepribadian anak untuk siap di dunia kerja kelak. Oke. Itu yang sangat gampang lagi. Terus apa lagi yang paling gampang lagi untuk melatih anak? Catur. Catur ya. Oh iya. Catur. Butuh konsentrasi ya Bu ya. Kalau Tapi anak asik cewek zaman dulu apa? Masak-masakan. Oh, masak-masakan. Oh, mau Iya. pesan apa? Gitu. Iya. Itu juga berdampak ya Bu Nah, ya. terkadang orang tua ini takut rumah kotor. Kalau saya bilang cari satu kamar khusus untuk mereka, mau berantakan silakan main di situ. Tapi setelah main mau tidur Sepakat, beresin dulu. Oke. Gitu. Jadi kalau ada tamu pun nggak malu berantakan di situ. Nah itu kasih waktu ruangan anak. Main masak-masakan, jangan beli buah-buahan yang plastik. Kasih aja buah beneran. Tetap aman tapi tetap ya Bu ya. Iya, yang aman. sayur-sayuran yang di rumah kan ada tuh. Mungkin kalau kita masak sayur kan metik ya, yang bagusnya kita ambil. Yang jeleknya nih Kak, mau kakak potong-potong kasih pisaunya motong. Kan pisau kecil ada. Dimainin Kasih iya potong. ya yang Oke. dari plastik-plastik itu kan Ya. ada pakai. Kalau orang tua zaman dulu kan masih tuh ngerasain masak sendiri bener-bener, main masak-masakan dari Iya. daun dipotong bener. Bener-bener. Nah itu sebenarnya mengasah motorik halus sama kasar anak melalui interaksi seperti itu. Sangat butuh sekali dari 0 sampai 12, 0 sampai 8 tahun itu sangat butuh sekali untuk seperti itu. Daripada dengan gadget. Apa sih diasah dari gadget? Cuma visual saja. Benar. Gitu. Anak merasa berimajinasi tapi tanpa konkret nyata Benar. gitu mengalami ya Bu ya. Benar, Sementara benar. anak-anak masa perkembangan pertumbuh kembang anak di usia 8 sampai 12 tahun ini terutama tingkat SD, Benar. tentunya mereka mengenal sesuatu itu dari yang Benar. konkret gitu kan, belum langsung yang abstrak seperti itu. Dampak negatif yang saya paling banyak dilihat ini apa Bu sekarang ini? Banyaknya anak-anak jadi penyu gara-gara gadget. Benar gak? Iya, sahabat Penyungkan. Azara. Nah, sahabat mau dilanjutin, sahabat Azara. Jadi penyu itu bukan sejenis hewan ya, bukan. Jadi penyu itu ada kepanjangannya ya, Bu ya. Penyungkan. Nah, penyungkan dalam Tapi bahasa hanya Palembang kayak yang Iya, tahu ya. benar. Kalau ini ditonton sama daerah lain Iya, nggak tahu atau dia. kalau dari bahasa Indonesianya apa Bu? Itu kayak pemalas ya Bu. Mager kalau anak zaman Iya, sekarang. mager. Nah, istilah kerennya mager. Kalau Mager. mungkin ke orang tua sedikit, milenial bilangnya pemalas gitu ya Bu. Pemalas, Jadi lebih menyebabkan tepat. anak males, Males gerak. karena terlalu PW, posisi enak gitu ya, posisi enak dengan gadget. Jadi begitu di tangan. anak sudah kita manjain dengan gadget, kita marah sama anak, kamu nih apa-apa harus suruh, apa-apa harus perintah. Mau inisiatif kenapa? Lah kitanya yang ngajarin anak untuk tidak inisiatif. Kenapa? Gadget itu enak, cetek muncul, apa-apa muncul. By instruksi, tanpa apa yang Langsung. seperti itu. Artinya begitu dia di dunia nyata, dia lupa bagaimana untuk inisiatif untuk di dunia nyata. Karena pada dasarnya anak 0 sampai 8 tahun dan 0 sampai 12 tahun itu belum bisa merasakan alarm yang tepat. Apakah ini dunia nyata ataukah tidak. Oke. Nah, makanya sekarang autis tuh makin banyak. Anak-anak autis, anak-anak space delay makin banyak. Kenapa? Karena dia hanya menonton menggunakan visual, tidak menggunakan audio maupun tidak menggunakan mulutnya untuk bicara. Jadi sekalipun Kurang dilatih. Iya, sekalipun anak-anak yang seperti delay atau mungkin autis itu ada faktor secara genetik seperti bawaan lain, ternyata memperberat juga seperti itu. Jadi istilahnya didukung juga dan dicetuskan lagi dengan faktor lingkungan ya Bu ya. Nah, sahabat Azahra, tadi keren sekali pembahasan dari Ibu Ana terkait solusi alternatif. Jadi Bu Ana tadi menjabarkan yang jelas kita sebagai orang tua nggak ada kata terlambat. Benar. Jadi upayakan tentunya di sini tidak hanya instruksi jangan HP, tinggal HP dan sebagainya, tapi memberikan solusi seperti itu. Solusinya memberikan alternatif dengan kesepakatan dengan kesepakatan apa yang memang anak minati, tapi bukan dalam bentuk ancaman atau seperti itu. Benar. Karena ini berdampaknya pada tumbuh kembang anak. Terlebih lagi kalau kita udah paham anak kita tipe yang seperti apa dan gaya belajar dan bagaimana dia menyerap instruksi dari orang tua atau orang lain, tentu itu lebih mudah ya. Jadi lagi-lagi orang tua kita ada teknik atau mungkin triknya dan ini memang butuh proses belajar. Memang mungkin sekali dua kali kayak sulit ya sebagai orang tua, rasanya kayak udah terlanjur rasanya, tapi nggak ada yang tidak mungkin. Tidak ada kata terlambat. Betul, nggak ada kata terlambat selagi kita mau berusaha. Terlambat itu kalau anaknya udah di atas 12 tahun. Oke, jadi kalau masih tingkat SD gitu, yuk mulai. Ayo mulai sahabat Azahra di rumah untuk kita terapkan pola
no gadget ini untuk semakin meningkatkan kecerdasan tentunya kecerdasan Tapi anak. ada juga nih Bu, ini Ibu karena kebetulan guru ya. Iya. Ada yang konseling dengan saya itu dia sangat sulit meninggalkan gadget anaknya sehingga 3 hari itu hampir 3 hari 3 malam itu hampir dapat dikatakan jarang tidur atau susah tidur. Jadi anak itu di sekolah sudah terganggu karena dia susah untuk konsentrasi, susah untuk belajar, susah dalam segala hal karena 3 hari itu udah gak tidur gara-gara gadget, ngelepasnya sulit. Ini istilah orang tua. Nah, yang saya mau sampaikan kenapa sih awal mulanya ya gara-gara di sekolah katanya memang disuruh pakai gadget. Nah itu gimana Bu kalau segi guru nih? Oke, nah, juga nih. Sahabat Azara, jadi memang kebetulan sejalan dengan apa yang kita bahas tadi, ternyata memang ada studi kasus atau mungkin contoh ini ya Bu ya. Maksudnya di Hawara sendiri konsul dengan Ibu bahwasanya ada yang ketemu kasus yang seperti tadi, dan ketika ditelusuri, dia udah kelas 5 SD. Iya. Nah, SD juga ya ini apa namanya levelnya. Jadi di sekolah tentunya guru juga dengan kurikulum yang terus mengalami pembaharuan ini tujuannya nggak lain, tujuannya agar semakin dapat menjawab tantangan zaman. Karena anak-anak zaman dulu anak zaman dulu dengan sekarang tentunya berbeda, tantangan yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah tuh menggalakkan bukan berarti ganti menteri, ganti kurikulum, tapi lebih ke tantangan yang dihadapi juga berbeda. Nah, terlebih lagi zaman sekarang kan, gadget ini mungkin suatu hal yang lumrah, bukan lagi suatu yang tabu gitu ya Bu ya. Jadi pasti anak-anak tahu gadget manfaatnya apa, istilahnya tuh dia dipakainya untuk apa, walaupun masih tanda kutip ya. Nah, kalau kami sebagai guru memang berupaya salah satu meningkatkan hasil belajar siswa, motivasi siswa, bisa saja Ibu tentunya memanfaatkan gadget, tapi tetap tanda kutip tadi sejalan dengan apa yang Ibu Ana jelaskan, kami butuh juga tetap kontrol dari orang tua. Benar sekali. Iya, jadi kalaupun memang ada instruksi yang memang harus misalnya mencari sumber-sumber referensi dari gadget, untuk di kelas tinggi ya, terutama yang mungkin dari internet atau apa, tetap kami mohon bantuan kepada orang tua tentunya, tidak berarti 20 terserah kamu atau enggak. Dan kami juga sebagai guru memberikan instruksi juga tentunya menimbang dan memandang terkait kompetensi siswanya gitu. Apakah memungkinkan anak-anak membrowsing dengan seperti internet yang luar biasa dampaknya ini, kita kasih keyword apa aja munculnya bisa berapa telusuran, dan itu yang kadang yang keluar yang negatif-negatif tadi yang bahaya kan sama anak-anak. Terus dia penasaran ditontonnya juga. Kayak kemarin ada kasus anak-anak di handphonenya didapetin yang orang gurunya melapor ke orang tua, ternyata waktu bawa handphone ke sekolah buat tugas, gurunya kaget handphonenya lemot waktu ujian. Akhirnya dibantu sama IT sekolahan, dicek ada 52 situs porno yang di-download anak ke dalam handphone, sehingga handphonenya lemot untuk ujian nggak bisa. Nah ini yang namanya gadget tanpa kontrol tadi, yang bahaya sekali. Anak SD sudah punya 52 situs porno yang dia download karena penasaran. Tentunya kembali lagi kata Ibu, kalau dari segi guru ya tentunya guru juga berupaya apa yang menjadi yang dapat mendorong hasil belajar. Tapi lagi-lagi bahwasanya guru tetap memberikan panduan pelaksanaannya dengan tetap mohon bantuan orang tua. Jadi kalau memang jangan salahin guru ya. Jadi bukan guru memberikan pembelaan atau apa, karena memang yang namanya guru tentu berupaya ada supaya anak nggak melek juga dengan gadget, melek juga dengan teknologi. Iya, jadi sebagai bentuk mengambil sisi positif dari kemajuan zaman, tapi dengan catatan tidak tergerus dan terbawa arus. Benar sekali. Kalau zaman sekarang, kalau kita tidak punya filter, sering kami sampaikan juga kepada siswa, jangan sampai kita yang terlena seperti itu. Kita yang ngontrol, tapi karena memang masih anak di bawah umur, terlebih lagi masih tahap tumbuh kembang ya Bu ya. Itulah kolaborasi pihak sekolah, guru dan orang tua itu sangat sekali. Keterbukaan orang tua dengan guru juga sangat penting sekali ya, fundamental poinnya. Jadi kalau memang ada komunikasi seperti tugas-tugas yang memang bisa dikumpulkan melalui WA, tetap disambungkan melalui orang tua. Tetap di pengawasan. Betul. Karena anak belum bisa memfilter dan juga belum punya
paham tentang melihat alarm secara tepat. Bener, sejalan sekali ternyata dari segi psikologi ya Bu ya, peran benar. orang tua, guru yang merupakan orang tua di rumah. Sementara kami guru merupakan orang tua di sekolah. Kolaborasi yang apik sekali kalau bisa bersinergi yang positif. Oke. Ibu Ana terima kasih sekali baik. waktu dan kesempatannya dan Sama-sama. tentunya ilmunya sahabat Azara. Semoga sahabat Azara dapat mengambil hikmah atau mungkin poin-poin penting dari perbincangan kita hari ini. Oke, mungkin agak lebih semangat nih narasumber yang datang ke podcast nih bisa pakai jargon tagline-nya ya. Jadi ya bincang cerdas bersama sahabat Azara. Oke, sahabat Azara di rumah, sekian dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga topik kali ini menarik dan bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa lagi pada episode podcast Bicara selanjutnya. Bincang cerdas bersama sahabat Azara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa pada episode podcast Bicara selanjutnya. Bye. Bye.